Sejarah Desa Wisata Bayung Gede di Bali. Desa Bayung Gede di wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali merupakan sebuah desa kuno atau sudah berusia sangat tua. Thomas A. Reuters dalam bukunya Custodians of the Sacred Mountains, Budaya dan Masyarakat di Pegunungan Bali, Yayasan Obor Indonesia, 2005, menyebut Bayung Gede menjadi induk dari sejumlah desa-desa kuno lainnya di Bangli seperti Penglipuran, Sekardadi, Bonyoh dan beberapa desa lainnya. Awalnya, menurut Reuters, desa-desa tersebut merupakan pondokan dari desa Bayung Gede yang asli. Mereka berasal dari kelompok orang yang bertempat tinggal di kebun, pondok, yang didirikan agak jauh dari desa dan telah lama tumbuh menjadi daerah hunian tetap dan desa adat yang mandiri. Angkul-Angkul, Gerbang, Desa Bayung Gede. Penglipuran misalnya, hingga kini masih tetap mengakui nenek moyangnya berasal dari Bayung Gede. Pengakuan ini ditunjukkan melalui hubungan ritual di antara kedua desa. Bila dilakukan perbaikan di Pura Bel Agung Penglipuran, warga Penglipuran akan datang ke Bayung Gede. Agak sulit melacak asal-usul pasti desa Bayung Gede. Jero Mangkusriman malah mengaku tidak tahu secara persis asal-usul nama Bayung Gede. Setiap kali kami tanyakan kepada para tetua di desa senantiasa dikatakan mula suba ada buka kene, memang sudah ada seperti ini, kata Mangkusriman. Namun, ada sebuah cerita lisan yang menguraikan tentang asal-usul Bayung Gede yang berasal dari sejumlah sumber. Diceritakan, Batara Sakti Mahameru mengutus sebanyak 40 orang undagi, tukang bangunan, dan seekor kera putih pergi ke Gunung Toh Langkir, sekarang Gunung Agung. Para undagi dan kera putih itu dibekali dengan air suci Tirta Kamandalu. Setibanya di Gunung Tuluk Bio, para undagi itu menemukan kayu tuet di tengah hutan Pengametan. Perjalanan yang cukup jauh membuat para undagi itu kelelahan sehingga mesti beristirahat dulu. Saat beristirahat, para undagi itu pun menggarap kayu tuet yang ditemukan sebelumnya menjadi sebuah patung yang menyerupai wajah manusia. Kayu tuet itu ditemukan kera putih yang berjalan di barisan paling belakang. Para undagi itu pun ingat dengan pesan Batara Sakti Mahameru agar air suci Tirta Makandalu yang dibawa diteteskan sebanyak 3 kali. Air suci itu pun diteteskan 3 kali. Ajaib, patung kayu tuet itu tiba-tiba berubah menjadi manusia laki-laki. Manusia laki-laki itu pun diajak melanjutkan perjalanan menuju Gunung Toh Langkir. Sesampainya di sana, Batara Sakti Mahameru kaget karena melihat manusia laki-laki yang diajak undagi dan kera putih. Para undagi dan kera putih itu pun disuruh untuk mencari pasangan manusia laki-laki itu yakni seorang wanita. Batara Sakti Mahameru menyuruh mereka untuk melanjutkan kembali perjalanan. Batara Sakti Mahameru meminta para undagi dan kera putih itu menemukan tempat dengan tanah yang berbau perempuan. Tempat yang dimaksud Batara Sakti Mahameru itu akhirnya berhasil ditemukan. Para undagi dan kera putih kemudian mengambil tanah di tempat itu lalu meremas-remas atau mengolahnya menjadi sebuah patung menyerupai manusia. Selanjutnya, patung dari tanah itu ditetesi air suci 3 kali. Seperti patung kayu tuet sebelumnya, patung tanah ini pun berubah menjadi seorang manusia perempuan. Tempat ditemukan tanah berbau perempuan itu kemudian diberi nama Belalu. Setelah kejadian itu, Batara Siwa dan adiknya, Ida Dalemwatukaru mengadakan perjalanan ke suatu tempat untuk melaksanakan yoga semadi. Ida Dalemwatukaru disuruh beryoga untuk menciptakan 3 manusia, yaitu 2 orang perempuan dan seorang laki-laki. Tatkala sedang khusyuk beryoga, sang kakak ternyata malah membuat hujan sampai 3 hari berturut-turut. Ida Dalemwatukaru akhirnya mengetahui bahwa yang membuat hujan adalah kakaknya sendiri. Tempat sang kakak diketahui membuat hujan itu kemudian diberi nama Ketaro, Ketaro artinya kentara.